Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami, kelompok B, akan memaparkan materi mengenai laporan arus kas bab 16 pada mata kuliah pengantar akuntansi. Melalui presentasi ini, kami berharap kita bisa sama-sama belajar dan memahami laporan arus kas. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok B. Yang pertama ada Faiza Aulia Mahibuddin dengan NPM akhir 218. Yang kedua ada Marsha Widya Rahmadani dengan NPM akhir 227. Yang ketiga ada Naira Mentari Utama dengan NPM akhir 253. Yang keempat ada Syalsyah Bila Sintia dengan NPM akhir 220. Yang terakhir ada Nadifa Aisar dengan NPM akhir 247. Laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan keluar perusahaan dalam suatu periode. Laporan arus kas memberikan informasi yang berguna tentang kemampuan perusahaan untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menghasilkan uang tunai dari operasi. Yang kedua, mempertahankan dan memperluas kapasitas operasinya. Yang ketiga, memenuhi kewajiban keuangannya. Dan yang terakhir, membayar dividen. Dalam aktivitas arus kas terdapat 3 jenis. Yang pertama ada aktivitas operasi, yaitu arus kas dari transaksi yang memengaruhi laba bersih perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi melaporkan arus kas masuk dan keluar dari operasi sehari-hari perusahaan. Perusahaan dapat memilih salah satu dari dua metode alternatif untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dalam laporan arus kas, yaitu yang pertama metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung. Kemudian yang kedua ada aktivitas investasi, yaitu arus kas yang diterima dari atau digunakan untuk transaksi yang memengaruhi investasi dalam aset tidak lancar perusahaan. Arus kas dari aktivitas investasi menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang terkait dengan perubahan aset jangka panjang perusahaan. Arus kas masuk dari aktivitas investasi biasanya muncul ketika kas diterima dari penjualan aset tetap, investasi, dan aset tidak berwujud. Sedangkan arus kas keluar biasanya mencangkup pembayaran untuk pembelian aset tetap, investasi, dan aset tidak berwujud. Nah, yang terakhir adalah aktivitas pendanaan, yaitu arus kas yang diterima dari atau digunakan untuk transaksi yang memengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang terkait dengan perubahan kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemegang saham perusahaan. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan biasanya muncul ketika kas diterima dari penerbitan surat utang atau ekuitas jangka panjang, misalnya penerbitan obligasi, wesel bayar, saham preferen, dan saham. Sedangkan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan meliputi pembayaran dividen tunai, pelunasan utang jangka panjang, dan perolehan saham treasury. Kemudian aktivitas investasi dan pendanaan non-tunai. Perusahaan dapat melakukan transaksi yang melibatkan aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak secara langsung memengaruhi kas. Misalnya, perusahaan dapat menerbitkan saham biasa untuk melunasi utang jangka panjang. Meskipun tidak secara langsung memengaruhi kas, transaksi ini menghilangkan pembayaran kas di masa mendatang untuk bunga dan untuk membayar obligasi saat jatuh tempo. Karena transaksi tersebut secara tidak langsung memengaruhi arus kas. Transaksi tersebut dilaporkan di bagian terpisah dalam laporan arus kas. Bagian ini biasanya muncul di bagian bawah laporan arus kas. Nah, di sini terdapat format laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas terdapat arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, kemudian ada kenaikan atau penurunan dalam kas pada awal periode, kas pada akhir periode, dan yang terakhir ada aktivitas investasi dan pendanaan non-kas atau non-tunai.
Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan arus kas metode langsung. Laporan arus kas metode langsung merupakan penyusunan laporan aliran kas dengan menggunakan informasi aktual arus kas, basis kas, hingga aktivitas operasional. Dalam penyajiannya, laporan arus kas dengan memakai metode langsung mudah untuk dibaca karena pada laporannya tercantum seluruh penerimaan dan pembayaran kas selama periode berjalan. Bisa dibilang, laporan arus kas metode langsung ini mencatat dari siapa dan kepada siapa aliran kas yang masuk dan keluar itu berasal. Bagaimana sih cara kerja laporan arus kas metode langsung? Pada laporan arus kas metode langsung, laporan ini disusun dengan mengelompokkan transaksi berdasarkan kategori utama seperti penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran gaji karyawan, pembayaran pajak dan bunga, pembayaran kas dari pembelian aset tetap, dan penerimaan kas dari penerbitan saham, dan lain sebagainya. Laporan arus kas aktivitas operasional. Nah, pada bagian laporan ini memberitahukan ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas sesuai aktivitas operasional. Nah, aliran kas dari aktivitas operasional ini biasanya berbeda dari jumlah nominal pada laporan laba rugi dalam satu periode. Dari contoh di atas diketahui bahwa PT Vintage melaporkan arus kas bersih yang bersumber dari aktivitas operasionalnya sebesar 2,9 juta. Laporan arus kas aktivitas investasi. Nah, pada bagian aliran kas ini, di dalamnya itu tercantum kegiatan transaksi kas dari pembelian dan penjualan aset yang bersifat permanen atau aset tetap, seperti tanah, gedung, peralatan kantor, fasilitas kantor, atau pabrik. Nah, dari tabel di samping menjelaskan bahwa PT Vintage melakukan pembayaran untuk membeli tanah sebesar 20 juta pada bulan Februari 2018. Laporan arus kas aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Nah, untuk bagian arus kas ini melaporkan adanya transaksi kas yang berkaitan dengan investasi yang dilakukan pemilik perusahaan, peminjam, serta penarikan dana kas. Nah, coba perhatikan dari tabel di atas. Diketahui bahwa PT Vintage itu memperoleh investasi sebesar 25 juta, kemudian ada penarikan oleh pemilik sebesar 2 juta di bulan Februari 2018. Nah, apabila dari ketiga format aktivitas laporan arus kas di atas, maka akan jadi satu laporan utuh seperti berikut ini. Nah, jadi pada saat akan menyusun laporan arus kas metode langsung, diharuskan untuk menyajikan laporan setiap transaksi kas PT Vintage selama Februari 2018 yang digolongkan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian indirect method atau metode tidak langsung. Dimulai dengan laba bersih dari laporan laba rugi. Laba bersih ini kemudian disesuaikan untuk mengubahnya menjadi arus kas bersih dari aktivitas. Penyesuaian ini diperlukan karena laba bersih dihitung berdasarkan akrual atau pendapatan dan beban diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima ataupun dibayarkan. Sedangkan laporan arus kas berfokus pada pergerakan kas aktual. Lalu selanjutnya penyesuaian laba bersih untuk arus kas. Proses penyesuaian laba bersih melibatkan beberapa langkah kunci. Tujuannya untuk menghapus pengaruh akun-akun non-kas yang ada di dalam perhitungan laba rugi. Yang pertama, penambahan beban non-kas. Laba bersih dikurangi oleh beban-beban yang tidak melibatkan pengeluaran kas untuk mengubahnya kembali menjadi arus kas. Beban-beban ini harus ditambahkan kembali. Contoh utamanya adalah beban penyusutan atau depreciation expense. Lalu yang kedua, penyesuaian keuntungan dan kerugian dari penjualan aset atau adjustment for gains and loss. Jika perusahaan menjual aset non-operasional seperti tanah atau peralatan, keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut akan masuk ke dalam laba bersih. Namun kas yang diterima dari penjualan tersebut yang seluruhnya seharusnya dilaporkan sebagai bagian dari aktivitas investasi. Oleh karena itu, keuntungan atau kerugian ini harus dihapus dari perhitungan arus kas. Keuntungan atau gain, jika ada keuntungan dari penjualan aset, contohnya penjualan tanah seharga $100.000 dengan nilai buku $90.000 menghasilkan keuntungan $10.000. Keuntungan ini akan meningkatkan laba bersih untuk meniadakan pengaruhnya keuntungan tersebut dikurangkan dari laba bersih. Dalam contoh Randall Inc. terdapat keuntungan dari penjualan tanah sebesar $12.000 yang harus dikurangkan.
Lalu yang selanjutnya kerugian atau loss. Sebaliknya, jika ada kerugian dari penjualan aset, kerugian tersebut akan mengurangi laba bersih. Untuk meniadakan pengaruhnya kerugian tersebut ditambahkan ke laba bersih. Lalu yang ketiga, penyesuaian perubahan aset dan liabilitas lancar atau change in current operating assets and liabilities. Perubahan pada akun aset dan liabilitas lancar adalah satu periode ke periode lain juga harus disesuaikan. Perubahan ini menunjukkan perbedaan antara pendapatan atau beban akrual dan kas yang benar-benar diterima atau dibayarkan. Yang pertama, peningkatan aset lancar non-kas. Jika aset lancar seperti piutang usaha atau account receivable atau persediaan inventory meningkat, ini berarti pendapatan yang diakui lebih besar dari kas yang diterima. Jadi peningkatan ini dikurangkan dari laba bersih. Contohnya piutang usaha Randall meningkat sebesar $9.000, yang berarti $9.000 ini dari penjualan belum dikumpulkan dalam bentuk kas. Lalu selanjutnya penurunan aset lancar non-kas. Sebaliknya, jika aset lancar non-kas menurun, ini berarti kas yang diterima lebih besar daripada yang diakui. Jadi penurunan ini ditambahkan ke laba bersih. Lalu yang ketiga, peningkatan liabilitas lancar. Peningkatan liabilitas lancar seperti utang usaha atau account payable dan utang biaya accrued expense payable menunjukkan bahwa beban yang diakui lebih besar dari kas yang dibayarkan. Peningkatan ini ditambahkan ke laba bersih. Contohnya, utang usaha Randall meningkat sebesar $3.200. Lalu yang keempat ada penurunan liabilitas lancar. Penurunan liabilitas lancar berarti kas yang dibayarkan lebih besar daripada beban yang diakui. Penurunan ini dikurangkan dari laba bersih. Lalu selanjutnya contoh dari kasus Randall INC yang mengilustrasikan prosesnya. Laporan laba rugi menunjukkan laba bersih sebesar $108.000. Laporan posisi keuangan komparatif menunjukkan perubahan pada aset dan liabilitas. Berdasarkan analisis tersebut, penyesuaian yang dilakukan adalah yang pertama, laba bersih sebanyak $108.000. Lalu yang di bawahnya ada penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi, yaitu yang pertama depreciation sebanyak $7.000. Lalu keuntungan dari tanah atau gain on sale of land yang sebesar $12.000. Lalu di bawahnya lagi perubahan aset dan liabilitas operasi lancar. Yang pertama ada peningkatan piutang sebanyak $9.000, penurunan inventaris sebanyak $8.000, penurunan akun hutang yaitu sebanyak $3.200, peningkatan beban akrual yang harus dibayar sebanyak $2.200, penurunan pajak penghasilan yang harus dibayar adalah $500. Arus kas bersih dari aktivitas operasi tersebut adalah $100.500. Kemudian selanjutnya ada dividen dan dividen payable. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Dividen kas yang dibayarkan tidak selalu sama dengan dividen yang diumumkan. Hal ini karena sebagian dividen yang diumumkan masih tercatat sebagai utang, yaitu dividen payable sampai akhir periode. Kalau dividen payable berkurang, berarti dividen kas yang dibayar lebih besar. Sebaliknya, kalau dividen payable naik, dividen kas yang dibayar lebih kecil. Contoh kasusnya dari Randall INC yaitu dividen yang diumumkan sebesar $28.000, kenaikan dividen payable sebesar $4.000, sehingga dividen kas yang benar-benar dibayar hanya $24.000. Jumlah ini dilaporkan di financing activity sebagai arus kas keluar. Lalu ada common stock. Penerbitan common stock menambah kas dan ekuitas. Transaksinya dicatat sebagai arus kas masuk. Contohnya, pada kasus ini, Randall INC menerbitkan 4.000 lembar saham dengan par value $2, maka $8.000 dicatat di akun common stock. Lalu, saham dijual seharga $12 per lembar, sehingga kas yang diterima totalnya adalah $48.000. Selisih antara harga jual dan par value adalah $40.000 dan dicatat di akun paid in capital in excess of par. Seluruh kas yang jumlahnya $48.000 ini kemudian dilaporkan sebagai arus kas masuk pada bagian financing activities. Selanjutnya ada bonds payable.
Bonds atau obligasi payable adalah kewajiban jangka panjang yang dilaporkan pada financing activities. Penerbitan obligasi menimbulkan arus kas masuk, sedangkan pelunasan obligasi menimbulkan arus kas keluar. Seperti pada contoh kasus rundel INC, saldo bonds payable berkurang dari $150.000 menjadi $100.000 karena pelunasan obligasi sebesar $50.000. Transaksi ini dicatat sebagai arus kas keluar di financing activities. Yang terakhir ada land. Akun land masuk dalam investing activities. Penjualan tanah dicatat sebagai arus kas masuk, sedangkan pembelian tanah dicatat sebagai arus kas keluar. Pada contoh kasus rundel INC, tabel akun land mencatat nilai buku tanah sebesar $60.000, tanah dijual seharga $72.000. Jadi, selisihnya adalah sebesar $12.000 yang merupakan keuntungan dari penjualan, sehingga sebesar $72.000 dilaporkan sebagai arus kas masuk di investing activities. Ini adalah laporan arus kas lengkap dengan metode tidak langsung. Bisa dilihat dari aktivitas operasi, kas yang dihasilkan sebesar $100.500, aktivitas investasi justru menggunakan kas sebesar $3.000, dan aktivitas pendanaan juga menggunakan kas sebesar $26.000. Kalau digabungkan, total kas menjadi $71.500, sehingga saldo akhir kas menjadi $97.500. Selanjutnya ada free cash flow atau arus kas bebas, yaitu arus kas bebas digunakan untuk menilai profitabilitas perusahaan. Arus kas bebas adalah arus kas operasi yang tersisa setelah perusahaan membeli aset tetap, tanah, bangunan, mesin yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasi. Rumusnya, free cash flow sama dengan arus kas operasi dikurangi pembelian aset tetap. Selanjutnya ada interpretasi, yaitu ada FCF positif dan FCF negatif. FCF positif, kondisi baik, perusahaan bisa tumbuh, akuisisi, bayar utang, beli saham kembali, dan bayar dividen. Untuk FCF negatif, fleksibilitas keuangan terbatas bisa menimbulkan masalah likuiditas. Kemudian ada perbandingan. FCF dapat dibandingkan dengan penjualan, rasio FCF dibagi penjualan, agar lebih mudah menilai antar tahun atau antar perusahaan. Contoh, tahun 2000Y1, FCF sama dengan 2.357, yaitu 38% dari penjualan. Untuk tahun 2000Y2, FCF sama dengan 2.502, yaitu 39% dari penjualan. Artinya, pada tahun 2000Y2, perusahaan menghasilkan sekitar 0,39 kas bebas untuk setiap satu penjualan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami paparkan bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.